Waktunya membahas bentuk. Oke, begini. Kamu memakai koin berbentuk bulat untuk membeli donat yang juga bulat dan berlubang. Melewati tanda stop segi 8 di jalanan, masuk ke rumah, menyalakan bohlam bulat, lalu ada TV berbentuk kotak. Kamu pun bertanya-tanya, kenapa benda-benda bentuknya begitu? Simak terus ya, akan kuberitahu satu persatu. Bohlam berbentuk bulat untuk membuat sinarnya tersebar merata. Kawat filamen tungsten harus berada di tengah. Dengan bentuk bulat, bagian tengahnya lebih mudah ditandai. Selain itu, bohlam yang berbentuk bulat lebih murah dan mudah diproduksi. Tisu toilet berbentuk gulungan karena mempermudah proses produksi. Sebelumnya, tisu ini dijual dalam helaian, tapi produksinya membutuhkan lebih banyak waktu dan energi. Donat dibuat berlubang agar adonannya tergoreng merata. Kabarnya, lubang pada adonan ini pertama kali dibuat oleh Kapten Gregory, seorang pelaut yang saat itu berusia 16 tahun. Kemudian, adonan ini digoreng dan menjadi donat pertama di dunia. Awalnya, koin dicetak dalam bentuk ingot kotak dan terbuat dari campuran emas dan perak. Tapi ternyata, koin bulat lebih mudah dihitung dan dicetak. Selain itu, sisi koin yang bergerigi pada koin kotak lebih mudah aus. Rambu jalan yang berbentuk segi 8 hanyalah tanda stop. Dengan begini, tanda stop bisa terlihat dari jauh dan mudah dibedakan dari rambu lain bahkan dari sisi belakang. Tanda segitiga memperingatkan pengendara kalau ada gangguan di jalan. Tanda bulat mengatur kecepatan berkendara dan tanda berbentuk kotak memberikan informasi tentang tempat dan juga rute. TV berbentuk kotak karena film dibuat untuk format layar ini. Tapi dulu, bentuknya bulat karena terdapat tabung sinar katode atau CRT di dalamnya. Bentuk ini dipilih karena biaya produksinya lebih murah. Meskipun lensanya bulat, film yang dipakai untuk memproyeksikan gambar berbentuk persegi. Bentuk ini lebih mudah digunakan. Lensa kamera berbentuk bulat karena bentuk ini yang paling mudah memfokuskan gambar. Kemasan sugar stick dibuat memanjang agar di dalamnya tidak ada udara. Jika udara masuk, bagian dalamnya akan lembab dan gula akan mengeras. Tapi alasan utamanya yaitu agar mudah ditambahkan ke teh, bahkan dengan satu tangan. Pegang bungkusnya dengan jari telunjuk dan jari tengah, lalu tekan dengan jempol. Sebelumnya, gula diproduksi dalam balok besar, lalu dipotong-potong. Saset kecilnya muncul setelah istri seorang pemilik pabrik gula mengalami insiden saat memotong-motong balok besar itu. Jarinya tersayat. Kemudian gula dibuat dalam kemasan kecil, pas untuk membuat secangkir minuman. Jendela pesawat dibuat bulat agar penerbangannya lebih aman. Kalau bentuknya persegi, tekanan dan aliran udara kuat akan terkumpul di sudut-sudutnya sehingga menghilangkan tekanan kabin. Tapi, kalau jendelanya berbentuk bulat, bebannya akan tersebar dan tidak terkumpul di satu titik. Ada teori yang menyatakan Aristoteles yang mencetuskan bentuk simbol hati. Menurutnya, jantung manusia terdiri dari 3 bilik dan terdapat lekukan kecil di tengahnya. Seniman dan ilmuwan abad pertengahan menciptakan simbol hati pertama berdasarkan deskripsi Aristoteles. Pisang berbentuk melengkung karena selama proses pematangannya mendekati cahaya matahari. Menurut teori terpopuler, baguette berbentuk memanjang agar lebih mudah dicuil. Selama pembangunan kereta bawah tanah di Paris, sang manajer mengkhawatirkan adanya konflik antar pekerja karena mereka membawa pisau untuk memotong roti. Jadi, dia meminta pabriknya untuk membuatkan roti yang tidak perlu dipotong pisau. Maka, muncullah baguette. Benda-benda tajam itu pun disingkirkan. Permen karet merek Turbo memang beda dari yang lain. Bentuknya sangat unik, seperti terlindas mobil balap. Salah satu teori terpopuler menyatakan orang zaman dulu menggunakan jambang dari tanah liat khusus yang disebut pik untuk menyimpan koin. Mereka menyebutnya celengan pik. Karena kata itu terdengar seperti pik atau babi, pengrajin tembikar mulai membuat wadah penyimpanan uang berbentuk babi. Di banyak negara, babi juga melambangkan kemakmuran dan kekayaan. Kebanyakan botol air berbentuk bulat untuk memudahkan saat memegangnya, serta memudahkan penempelan label saat proses produksi. Bentuk pasta bervariasi karena jenisnya menyesuaikan saus yang digunakan. Pasta tipis seperti capellini lebih cocok dipasangkan dengan saus dan bahan-bahan encer. Pasta tebal dan berlekuk seperti penny cocok untuk saus kental dan stew sayuran. Kaleng Pringles dibuat bundar untuk mempermudah pengangkutan sehingga keripik di dalamnya tidak remuk.
Nah, keripiknya berbentuk pelana juga karena alasan yang sama. Pizza berbentuk bulat agar seluruh bagiannya terkena panas saat dipanggang. Bentuk bulat juga lebih mudah dibagi rata. Sementara, wadahnya berbentuk kotak karena lebih murah diproduksi dan memudahkan pizza diisikan ke dalamnya. Wajan juga berbentuk bulat agar panasnya tersebar merata. Selain itu, untuk memudahkan pencucian. Terlebih lagi, bisa dipakai untuk beratraksi saat masak. Puck hoki pada awalnya terbuat dari bola lacrosse. Bola ini dipotong menjadi 3 bagian dan bagian tengahnya digunakan sebagai puck. Hampir seabad kemudian, tradisi ini ditinggalkan dan mulai diganti dengan merekatkan 2 karet dari ban. Tapi puck ini tidak bertahan lama, pada tahun 90-an bentuk puck bertransformasi. Kita tidak tahu pasti siapa penemu kacamata pertama. Orang-orang Romawi kuno membaca teks menggunakan mangkuk kaca bulat berisi air. Ini menginspirasi mereka untuk mengusulkan ide-ide baru dan menjelang abad ke-13, kacamata pertama muncul. Bentuk kacamata yang lebih beragam baru muncul pada abad ke-20 karena fashion. Orang-orang semakin sadar kacamata bulat tidak cocok untuk semua bentuk kepala sehingga bingkainya mulai berubah bentuk dan ukuran. Stik lollipop punya 2 lubang kecil agar permennya menempel. Saat stiknya dicelupkan ke dalam sirup panas, cairannya mengalir melalui kedua lubang ini. Setelah mengeras, permen akan tertempel kuat pada stiknya. Berlian merupakan bentuk karbon langka yang terdapat jauh di dalam kerak bumi. Awalnya, tampilan berlian tidak terlalu menarik, tapi setelah dipotong dan dipoles, akan memancarkan cahaya. Kebanyakan berlian berbentuk bulat dan sudut-sudutnya agak lancip. Bentuk ini membuatnya berkilau. Ukuran topi masak menunjukkan peran dan status pemakainya. Chef menjadi sang raja dan ratu dapur. Jadi, topi mereka paling tinggi. Bentuk topi seperti ini juga memudahkan karena chef akan mudah ditemukan di antara staf lain. Mungkin lebih mudah juga untuk menyembunyikan chef ratatouille di balik kepala. Jumlah lipatannya menunjukkan banyaknya cara yang diketahui chef dalam memasak telur. Begitulah semuanya terbentuk. Hey, jika kamu belajar hal baru hari ini, klik tombol suka di video ini, lalu bagikan pada teman-temanmu. Inilah beberapa video menarik lainnya yang bisa kamu tonton. Klik saja video di salah satu sisi layar, dan ingat, tetaplah di sisi terang kehidupan.